Seberapa besar kekhawatiran orang di Prancis menyangkut dengan itu, Pak Umar? Ya, jadi cukup besar kekhawatiran itu, dan itu juga memang terrefleksi karena satu, Perancis sendiri sebagai satu kekuatan yang Ini episode istimewa. Saya sedang berada di sebuah gedung yang masuk pada heritage di Rue Coltenberg. Susah kan? Sekitar 15 menit dari Eiffel. Saya mengunjungi dengan hormat kolega lama saya, Duta Besar Prancis untuk Indonesia untuk Prancis, Pak Umar. Pak Dubes, terima kasih sudah diterima di rumah kita yang luar biasa ini. Terima kasih, Pak Akbar. Selamat datang di Paris. KBRI Paris. KBRI Paris. Saya sengaja datang ke sini untuk berbicara dengan Pak Dubes karena ada satu isu yang sedang berlangsung sampai sekarang, yaitu pembelian 6 pesawat tempur Rafale. Saya tidak terlalu yakin apakah penyebutan saya benar. Plus kemungkinannya 2 kapal selam. Ini merupakan bagian pertama dari pembelian 42, masih ada 36 pesawat lagi. Saya sudah berbicara dengan beberapa orang termasuk Mas Andi Wijayanto, orang yang sangat paham tentang ini, sekarang menjadi Gubernur Lemhanas. Pertanyaannya, Pak Dubes, alasan kemudian kita memilih pesawat itu, ini memang merupakan kewenangan dari Kementerian Pertahanan, tapi mungkin lebih tepatnya kalau saya bertanya begini, ini soalnya nih mengubah konstelasi pembelian pesawat tempur. Selama ini kan kita hanya bergantung pada Amerika dengan Rusia, tapi sekarang kita memilih Prancis. Mungkin ada sedikit penjelasan Pak Dubes soal itu. Iya, terima kasih Pak Akbar. Nah, memang dalam konteks bilateral yang masuk dalam porsi saya dalam hal ini, hubungan Indonesia dan Perancis, kalau bisa dikatakan secara politis, pertimbangannya tentunya adalah kapasitas atau kemampuan dan reputasi dari Perancis dalam industri alutsista, khususnya dalam hal ini pesawat tempur. Dan dari sisi itu yang saya bisa sampaikan, Perancis ini termasuk produsen dari alutsista yang dapat dikatakan paling independen dari sisi from cradle to end produknya itu dia tidak tergantung, boleh dikatakan pada vendor atau supplier yang lain. Sepenuhnya dia bisa lakukan sendiri dari sisi bahan, dari sisi teknologi maupun dari layanan pasca pembelian. Tapi juga pada saat yang sama secara politis, secara hubungan bilateral Indonesia dengan Perancis, pembelian pesawat tempur ini yang pertama tentu adalah pelaksanaan dari Defense Cooperation Agreement Indonesia dengan Perancis yang ditandatangani bulan Juni tahun lalu antara dua menhan kita. Dan juga bagi Perancis secara empiris kita melihat kerjasama pertahanan itu termasuk dalam hal ini dalam pembelian atau pengadaan alutsista dapat dikatakan menjadi satu kunci pembuka untuk kerjasama di bidang lainnya lebih kuat, dan itu tercatat dengan hubungan yang begitu kuatnya dia dengan India, yang juga memberi Rafale, dan juga dengan negara-negara lain. Ada satu lagi background politis yang mungkin bisa jadi catatan di sini, bahwa ada satu kejadian atau perkembangan politik di region kita Asia Pasifik yang menimbulkan tanda kutip ini kekosongan partner mitra bagi Perancis setelah
dibentuk AUKUS. di mana kejadian selanjutnya adalah pembatalan transaksi rencana pembelian kapal selam Prancis oleh Australia. Jadi di sini saya melihat dari sisi Prancis dia punya kepentingan untuk menggandeng satu mitra baru, dan Indonesia dilihat juga sebagai satu mitra yang sangat kuat di kawasan Asia Tenggara, dan yang lebih besarnya Indo-Pasifik yang buat Prancis akan menjadi satu aset jangka panjang, aset strategis yang baik. Iya. Plus satu lagi Pak Iqbal yang juga jadi penekanan kita saat ini, dan itu sudah dituangkan dalam kontrak ataupun MOU pembelian alutsista kita dari Perancis, adalah masalah offset. Kalau Pak Iqbal ingat di Undang-Undang Inhan ada kewajiban dalam pengadaan alutsista ini untuk membangun juga kapasitas Inhan kita. Yeah. Nah, ini malahan one step ahead, bahwa konsep pengadaan ini antara Indonesia dan Prancis selain memasukkan 30% dari kontrak ini ke dalam atau bagian yang akan dilaksanakan di Indonesia atau oleh Indonesia bersama Prancis, tapi juga lebih dari itu menjadikan atau membangun kapasitas Indonesia sebagai hub basis produksi untuk alutsista yang dari Prancis ini dikembangkan industrinya di Indonesia untuk mensuplai, memenuhi kebutuhan kawasan. Itu yang membuat saya melihat ya, karena pada saat pada saat informasi ini muncul ke permukaan, saya mengamati banyak dukungan ternyata. Salah satunya karena seluruh alutsista yang kita beli, khususnya pesawat tempur seperti ini, yang sebelumnya katakanlah dengan Amerika, dengan Rusia, itu tidak pernah ada semacam imbal balik ya, offsetting ya, istilah kita. Terutama dalam hal kapasitas maintenance, repair, and overhaul. Ya, kemudian dikerjasamakan dengan PT DI. Kalau begitu keadaannya, maka tentu saja bagus bagi kita. Selain kita tinggal menunggu bagaimana perkembangan politik di Jakarta menyangkut dengan kelanjutannya, karena kan kemarin sempat juga diangkat di podcast saya ini Pak Dubes, riuh sekali ketika muncul ke publik tentang rencana pembelian alutsista kita hingga tahun 2024 yang nilainya 1.700 triliun. Oke, kita tunggu itu bagaimana perkembangan politiknya. Tetapi publik di Jakarta pengen tahu, memang teknologi Rafale atau industri persenjataan di Prancis itu unggul ya Pak Dubes? Pak, saya bukan ahli di bidang persenjataan strategis Pak, tapi saya lihat kalau dari Rafale kita bisa mencatat negara-negara yang menggunakannya, membelinya, termasuk India, termasuk Uni Emirat Arab, beberapa negara besar termasuk Saudi. Ada beberapa negara yang punya posisi strategis, bahkan yang dalam situasi yang secara ancaman persepsi ancaman militernya itu lebih iminen daripada Indonesia. Ya, dia memilih Rafale. Ya. Saya kira secara teknologi tempur atau kecanggihannya, katakanlah dia pasti punya nilai plus. Dan dari sisi Indonesia, saya kira karena bukan hanya itu, pertimbangannya bukan hanya nilai strategis dari persepsi ancaman itu, tapi juga pembangunan kapasitas inahannya di dalam negeri. Dan buat hubungan bilateral, terutama dari sisi kepentingan Indonesia di Perancis, kalau menurut saya ini harus kita optimalkan untuk membuka peluang-peluang baru. Karena dari kemitraan strategis yang kita punya dengan Perancis, kita masih punya list panjang dari sisi kerjasama yang benar-benar harus kita realisasikan. Perdagangan, investasi, pembangunan, penguatan sektor kesehatan pasca COVID, juga untuk digitalisasi. Ya, itu yang kita ingin maksimalkan, termasuk juga transisi energi Pak Akbar, yang kita ingin optimalkan untuk bisa menggali lebih besar, ngajak Perancis bermitra dengan Indonesia dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan
Indonesia. Kita komposisinya gimana Pak Dubes? Neraca perdagangan kita dengan Prancis. Iya, dibanding dengan negara yang punya kemitraan strategis dengan Indonesia, nilai perdagangan Indonesia dan Perancis masih jauh dari potensinya. Kita misalnya saya bandingkan katakanlah ekstrim dengan kemitraan strategis kita dengan China, yang ditandatangani perjanjian kemitraannya itu 2015. Dengan Perancis kita punya kemitraan strategis sejak 2011. 2011. Ya, di tahun 2021 nilai perdagangan bilateral kita dengan Perancis baru mencapai 2,04 miliar dolar Amerika. Sementara dengan Cina sudah mencapai 120 miliar dolar Amerika. Juga dari sisi investasi masih jauh dari potensi yang seharusnya. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara China dengan Perancis, tapi pasti competitive edges yang dimiliki oleh Perancis harus kita gali lebih dalam, kita optimalkan, termasuk tadi di sektor kesehatan, di sektor transisi energi, khususnya energi terbarukan, itu akan kita eksplor lebih dalam dari apa yang sudah ada untuk kepentingan nasional kita. Ini ada catatan saya ini, kalau di kita itu ada 8 produk impor tertinggi Prancis dari Indonesia. Itu produk footwear-nya itu 425 juta US dollar. Ada plus 16,3% dibanding periode Januari-November 2020 atau setahun yang lalu. Yang kedua itu mesin elektrik. Wah, ini menarik nih. 352 US dollar, furniture 119 dolar. CPO ini gimana nih? CPO kita gimana Pak Dubes? Betul. Jadi CPO ini memang kayak ada istilahnya tuh di kampung Sumatera Barat itu istilahnya. Ini kayak anak yang semacam dirindukan tapi dibenci. Itu dia. Jadi gini, Prancis tidak independen dari sisi regulasi mengenai palm oil. Dia mengacu tentunya pada direktif atau aturan-aturan Uni Eropa, Pak. Uni Eropa ini, kita menilai Uni Eropa tidak fair memperlakukan palm oil, minyak nabati ini berbeda, didiskriminasikan dengan minyak-minyak nabati lainnya. Ya, padahal posisi kita kalau dia membuat asesmen terhadap minyak nabati harusnya sama, equal minyak dari bunga matahari dan lain-lain itu harus diberi kriteria penghitungan yang sama. Tapi Uni Eropa masih ingin membatasi karena dianggap palm oil ini dianggap Uni Eropa dihasilkan dari deforestasi. Jadi bukan as dari produknya itu sendiri. Dan kita membawa diskriminasi ini yang ke WTO, Indonesia bawa ke sana. Ini nggak selesai. Nggak selesai. Tapi at the same time, Pak Akbar, kalau dilihat statistik pembeliannya Uni Eropa terhadap minyak sawit kita, yang pihak Prancis, pihak Spanyol, yang paling besar Belanda, itu naik saja karena kebutuhannya memang nyata. Dari minyak sayur, bunga matahari, repsi dan lain-lain yang dia produksi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi istilahnya gini, kita tunggu saja kuat-kuatan siapa yang siapa yang tahan gitu ya. Tapi memang secara policy trade measures-nya itu, aturan perdagangannya itu mendiskriminasi, dan itu kita gugat. Ya, kita gugat. Kita ingin diperlakukan secara normal sebagaimana minyak nabati yang lain. Ya, makanya setahu saya ini sudah tahun kesekian ya pertarungannya itu di WTO itu. Betul. Ya 2016. 2016 gitu ya. Itu cukup lama gitu. Ya. Oke, kita lihat nantinya. Selain itu juga ada apparel, rubber, dan kemudian karetnya ya. Mesin-mesin juga ada. Ya, permesinan juga. Secara keseluruhan sebenarnya apa ya potensi lain dari ini Pak Dubes? Apalagi kira-kira yang bisa kita share kepada publik di Jakarta, di Indonesia untuk itu? Iya, saya kira dari sektor pertanian masih
cukup besar yang kita bisa dorong Pak, termasuk hortikultura dari mulai dari rempah-rempah, kopi, teh, coklat. Pasarnya besar sekali di sini. Karena kalau kita jalan di Paris saja itu ribuan kafe. Ya, ya. Saya sudah menikmatinya beberapa. Sudah menikmati. Jadi budaya kopi itu sangat tinggi. Di sini kopi apa sih yang Pak Dubes yang paling diinginkan? Bervariasi sekali Pak, bervariasi sekali. Jadi dia memang secara seperti di Eropa yang lain, di Italia, mereka ini dari dulu terkenal kopinya, tapi adalah karena kelebihan mereka dalam blending. Dalam blending, dia mengkombinasi kopi Lampung, kopi Delhi, kopi Afrika atau kopi dari Amerika Latin sehingga menemukan cita rasa. Dan kelebihannya tuh mereka punya cara dan teknologi untuk menjaga taste itu tidak berubah. Salah satu ada 3 model roasting dalam kopi itu, salah satunya dikenal itu French roasting, selain Italic roasting. Betul. Memang hebat Prancis. Ya, jadi kalau Bapak lihat Swiss, Italia, Prancis ini semua punya merek-merek kopi, coklat, ya, bahkan juga teh sama itu yang tidak ada kebunnya di sini. Yang banyak kita jual hanya barang mentahnya, tapi di situ mereka bisa benar-benar mengambil keuntungan dari kelebihan mereka dalam teknologi blending dan menjaga mutu. Berapa jumlah penduduk kita di Prancis, Pak Dubes? WNI ada 5.046 catatan terakhir kita Pak, yang tersebar di seluruh. Kan Pak Dubes itu selain Prancis juga Andorra ya? Andorra dan Monaco. Oh oke, Andorra dan Monaco. Totalnya berapa WNI kita? Ada 5.046 itu tersebar. Kemarin di London saya juga bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang ada di UK dan di Scotland. Kalau di Prancis itu mahasiswa kita itu cenderung ke universitas mana, Pak Dubes, dan mereka memilih jurusan apa? Menyebar juga Pak, bervariasi. Mayoritas memang belajar sains dan bisnis, ya. Tapi tidak kurang juga yang belajar mengenai humaniora. Justru dalam bidang ini saya ingin juga menyampaikan ke Pak Akbar bahwa di Prancis ini setidaknya ada 3 perguruan tinggi yang mengajarkan formal dalam kurikulum bahasa Indonesia. Oh oke. Apa saja itu? Di Inalco, lalu di Universitas Le Havre itu 200-an kilo dari sini. Dan La Rochelle. Plus untuk bahasa Indonesia ini Pak Akbar, saya cukup bangga ini menyampaikan kita juga menyelenggarakan kursus di KBRI ini BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, yang tahun lalu itu siswanya yang lulus ada 290. Dan itu orang Prancis semuanya? Orang Prancis semua. Apa sih alasan mereka pengen belajar bahasa Indonesia? Iya, jadi ya tentu ada yang karena minat ya, ingin mengenal budaya lain. Tapi juga ini akan seiring dan menurut saya memang harusnya sejalan paralel dengan makin berkembangnya hubungan bilateral di sektor yang lain. Jadi justru saya melihat pada ujungnya investasi dalam hubungan bilateral itu kuncinya dalam jangka panjang adalah people to people dan di culture mutual understanding yang lebih baik dari segi budaya bahasa. Sekolah gamelan juga ada apa kalau boleh nambah? Ada 3 di Prancis sekolah yang mengajarkan di jurusan musiknya gamelan, dan kita pinjamkan perangkat itu lengkap di sini. Di mana saja Pak Dubes? Ya, terakhir kita bikin show itu di Universitas Évry, 100-an kilometer kurang ya, 75 kilometer dari Paris, dan bikin show yang cukup memukau, dalamnya ngomong bahasa Prancis, pementasan wayang kulit live.
Jadi ada 2 lagi selain Henry di Nanterre, dan satu lagi saya lupa, ada satu lagi Pak Akbar. Jadi itu yang juga terus kita dukung, kita support karena ini bagian dari investasi jangka panjang yang saya bilang. Iya. Pelajar budaya. Gini Pak Dubes, pernah pada beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali berbicara baik secara personally maupun secara kelembagaan. Itu dulu itu saya berbicara tentang bagaimana mengangkat atau mengembangkan, lebih bagus kata mengembangkan, produk-produk tekstil kita masuk pada sebuah komunitas baru bernama mode. Ini kan Paris. Betul. Ini beberapa kilometer dari sini sedang berlangsung Paris Fashion Week ya. Itu luar biasa gitu ya. Nah, di kampung saya Pak Dubes, abang kan tahu di Sulawesi Selatan itu ada sutra kan? Iya. Di Jawa Tengah, kampungnya Pak Dubes kan yang namanya batik sudah terkenal lah. Iya. Atau di NTT juga. Menaikkan levelnya itu agar kemudian itu dipakai oleh model-model dunia. Jangan hanya di kampung saya misalnya dijadikan sarung, Iya. kan? Betul. Dipakai sholat, Betul. dipakai apa itu acara pernikahan, dinaikkan levelnya. Nah, ini kan negara mode, kerjasama dengan para perancang mode dan dibawa ke catwalk itu kan itu saya pernah membayangkan seperti itu. Mungkin Pak Dubes bisa mulai memikirkan seperti itu. It's coming, Pak. It's coming. Jadi Paris Fashion Week itu akan start tanggal 4 Maret sampai tanggal 11. Ya. Kita tahun ini memfasilitasi cukup banyak peserta dari kita. Oke. Ada 23 plus, dalam artian yang peserta untuk event Paris Fashion Week ini ada 2 yang ikut atau terpilih dari sisi desain dan satu lagi dari sisi bahan di acara utamanya. Oh ya. Dan selebihnya di side eventsnya. Siapa gerangan 2 orang itu? Ada satu desainer dari Lombok dan satu lagi anak muda, semuanya anak muda sebetulnya dari Jakarta. Jadi mereka akan tiba mulai besok, bahkan sudah ada yang akan tiba. Secara jumlah orang cukup besar Pak, ada 175 plus 23. Jadi mereka ini termasuk kru yang akan juga mendukung penampilan para desainer maupun produk-produknya di sini, sekaligus mau membuat konten-konten dalam suasana Paris. Jadi tidak salah, betul Pak, saran Bapak, ini adalah kiblatnya mode dunia dan kita memang harus leapfrogging untuk masuk ke level yang kelas dunia, dan salah satunya sebetulnya sudah dicontohkan dengan penggunaan bahan tenun Bali endek oleh Dior. Oleh Dior, pasti dengar beritanya. Iya, luar biasa itu. Ya, itu saya kira breakthrough yang saya kira perlu diikuti oleh para perancang kita, para pengrajin kita. Saya membayangkan itu katakanlah misalnya sutra dari Bugis di kampung saya di Sulawesi Selatan sana, khususnya di daerah Wajo dan Sopeng itu. Itu dipakai oleh siapa misalnya kan gitu ya? Betul. Oleh salah satu rumah mode di sini. Wah, bangga benar kita Bang itu. Iya, dan dengan senang hati Pak kita akan menjembatani itu. Iya. Oke, ini kan sedang terjadi konflik ya. Tidak jauh dari Perancis ya. Ukraina dengan Rusia. Ini mungkin hal yang lain barangkali, tapi saya pengen tahu seberapa besar kekhawatiran orang di Prancis menyangkut dengan itu, Pak Umar? Ya, jadi cukup besar kekhawatiran itu, dan itu juga memang terrefleksi karena satu, Prancis sendiri sebagai satu kekuatan yang
besar di sini. Prancis ini satu-satunya negara Eropa yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oh. Secara sejarah dia juga negara besar di sini. Kalau nggak salah Indonesia juga kan? Kita sempat anggota tidak tetap. Yang P5 yang punya hak veto di Eropa ini ya Prancis. Nah, yang di Uni Eropa ya, karena Inggris sudah keluar. Yeah. Lalu Prancis juga presidennya Uni Eropa untuk semester ini. Jadi memang aktif sekali Presiden Macron menggalang posisi Eropa maupun posisi Prancis untuk mendukung Ukraina dalam hal menentang tindakan Rusia dalam hal ini. Ya. Pak Dubes, terima kasih. Saya senang sekali kita bisa ngobrol di di tengah kota Paris gitu, di sebuah gedung ada milik kita sendiri. Ini kan kita miliki tahun berapa, Pak Dubes? Yang pertama ini 2 gedung, Pak. Rue Cotambert nomor 47 dan 49. Yang pertama kita beli tahun 58-59 dan nomor 47 tambahannya tahun 78. Dua-duanya sudah milik Indonesia. Plus Wisma Duta juga sudah milik Indonesia sejak tahun 70-an, akhir tahun 70-an. Sangat membanggakan, kan ini berada di pusat kota. Ini daerah nomor berapa nih? 16. Nomor 16. 16, tapi tidak urut dari satu lingkaran keluar ke 16, Iya, Pak. Iya. Dia kan seperti apa ya namanya, spiral ya? Seperti kawat nyamuk. Ya. Ini pura-pura paham tentang kota Paris. Gitu. Pak Dubes, terima kasih telah memberikan waktu untuk kita bikin satu diskusi di kedutaan kita. Saya berdoa Abang kolega lama saya bersama dengan keluarga dan seluruh rakyat Indonesia di sini, warga negara Indonesia ini sehat-sehat saja. Amin. Terima kasih. Ya, Akbar juga semoga terus sehat dan terus maju. Siap. Pemirsa, demikian tayangan ini, diskusi saya dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Pak Umar, sahabat lama saya, orang yang sangat humble, dan ada banyak informasi tadi kita dengarkan. Ada banyak informasi yang menyenangkan. Semoga kemudian hubungan bilateral Indonesia dan Prancis menjadi semakin dekat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini langsung dari Paris. Tahu kan? Bye.